Hai kawan muda, welcome back with me Esri dalam Bisik Muda, bincang asik bareng Uni Muda. So kawan muda, hari ini seru sekali. Kita kedatangan mahasiswa berprestasi. Tapi mahasiswa kali ini dari program RPL, Rekognisi Pembelajaran Lampau, dari program studi Pendidikan Jasmani. Kita langsung sambut saja kakak berdua. Selamat datang di podcast Bisik Muda. Dan aduh, ini terlalu banyak spill-nya ini. Kakak berdua ini juga merupakan atlet panjat tebing internasional. Terus main-main, sekali lagi kasih tepuk tangan dulu. Luar biasa. Kakak boleh kenalan terlebih dahulu, dimulai dari kakak, silakan. Ya, perkenalkan saya Aspar Lolo, saya atlet panjat tebing Indonesia. Sekarang saya fokus untuk jadi pelatih sekarang. Oke, luar biasa. Kakaknya silakan. Perkenalkan saya Muji Mulyani, sama atlet Indonesia juga, mantan atlet Indonesia intinya. Dan sekarang saya jadi pelatih di sekolah olahraga. Oke, luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Baik-baik ya. Baik. Bagaimana Sorong? Cuacanya panas? Dingin. Hari ini kan. Bukan karena di ruangan AC ini. Oke, luar biasa. Kalau boleh tahu kakak berdua nih, karena kawan muda, aduh saya tadi sudah dapat banyak skill sekali di awal. Ternyata para atlet yang berprestasi yang saya undang hari ini adalah pasangan suami istri. Luar biasa. Pasangan suami istri dan sama-sama berprestasi. Kalau boleh tahu asalnya dari mana kakak? Kalau saya asal dari Sulawesi Tengah dan sekarang domisili di Jakarta sebagai atlet. Domisili di Jakarta. Kalau kakaknya sama? Sama. Oh oke, ya tidak mungkin beda toh. Oke, nah kita seru sekali ya. Karena memang saya ini sudah dengar namanya kakak Aspar tadi, kakak Babon tadi julukannya. Sudah dengar tuh beberapa kali, Pak Rektor sering sebut begitu. Jadi memang kemarin, puji Tuhan alhamdulillah, grand launching peresmian Tower Panjat Tebing, kemudian ada juga gedung sekretariat, ada taman serta Uni Muda Cafe, dan kakak Babon dan istri juga diundang. Jadi kemarin itu saya pertama kali, first time untuk lihat kakak berdua in person. Selama ini tuh cuma dengar cerita-cerita gitu. Pak Rektor selalu bilang, kita punya itu mahasiswa RPL. Dia atlet panjat tebing internasional. Sudah menang banyak kali, berapa puluh medali itu ya. Emas, perak semua disabet gitu ya kakak-kakak. Luar biasa. Dan ini pertama kalinya saya lihat memang spiritnya itu tetap muda sekali ya, kayak Uni Muda. Boleh kita kasih tepuk tangan di sini. Luar biasa. Nah, kita langsung aja tanya-tanya nih. Kita mau tanya-tanya dulu kali ya, dari awal. Gimana sih pertama kali kakak Babon ataupun istri bisa ceritakan awal mula tertarik sama panjat tebing, dunia panjat tebing, cabang olahraga panjat tebing. Apa sih yang bikin jatuh cinta sama panjat tebing? Boleh kakak Babon silakan. Kalau saya pribadi, karena saya semester awal itu ikut salah satu organisasi pencinta alam. Saya lebih suka ke petualang waktu itu kan. Oke. Intinya saya suka petualang, naik gunung, panjat tebing. Waktu itu kuliah di mana kakak? Waktu itu saya kuliah di salah satu universitas di Sulawesi Tengah. Oh, di Sulawesi Tengah. Baik, Ya. oke. Saya kuliah di situ, jadi diperkenalkan kita ke mahasiswa baru untuk beberapa organisasi. Akhirnya saya pilih pecinta alam karena minatnya waktu itu suka naik gunung kan. Baik. Nah, dari situ lebih ke pendakian. Pertengahan kita diajak fokus ke salah satu divisi, saya divisi rock climbing. Nah, di situ saya kenal pertama di situ, lebih ke petualangan di alam. Oke, jadi memang sudah punya basic kayak saya kayak dari kuliah ya. Berapa tahun yang lalu itu? Wah, 13 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu. Wah, sudah terpupuk itu semangatnya. Oke, kalau kakak gimana? Kalau saya pertama kali kenal panjat tebing itu di Spala. SMA 6 waktu itu. Oh, sudah dari SMA malahan. Ya, duluan saya dulu. Oke. Senior. Oh, senior. Oh, oke, pertanyaan selanjutnya nanti itu, silakan. Ya, dari SMA itu kelas 1 SMA waktu itu. Kelas 1 SMA. Di Spala, ya. Oh, oke. Dan diteruskan gitu. Dilanjutkan. Ya, dilanjutkan karena suka aja. Karena suka aja. Yes. Oke, kan bagi sebagian orang nih, mungkin kawan muda juga di rumah tuh penasaran gitu, karena kemarin kan kita sempat lihat ada beberapa yang coba naik, itu terlihat berat ya. Panjat tebing buat yang pemula ya, yang awam gitu, itu kayak cabang olahraga yang ekstrim, menakutkan. Tapi kalau di pandangannya kakak itu gimana sih menurut kakak panjat tebing itu? Sebenarnya
memang buat beberapa kalangan, apalagi yang masyarakat umum ya, cabur ini kan ketinggian, memang risikonya berat sekali. Apalagi orang tua, keluarga pasti takut ikutin anaknya untuk ikut cabang olahraga ini ya. Iya. Di awal tahun 2013 memang orang belum terlalu mengenal. Cuman ya itu lagi kita di sosialisasi ke beberapa orang tua juga kan, tugasnya mahasiswa pencinta alam lah itu. Ternyata olahraga ini olahraga yang aman, safety. Yang penting kita harus tahu penggunaan alat itu. Ya, aman sebenarnya. Aman sebenarnya kalau kita tahu ininya ya. Apa namanya? Karena standar internasional semua. Jadi alat-alat yang dipakai itu semua punya standar, sudah diuji kelayakannya. Jadi aman. Oke, luar biasa. Selama latihan. Latihan itu ngapain saja sih kalau mau jadi seorang pemanjat tebing sampai bertaraf internasional, itu latihannya sekeras apa sih kawan muda? Gimana tuh, Kakak? Boleh dulu? Kalau bilang latihan nggak gampang buat jadi atlet profesional pasti. Itu pasti harus kerja keras terus konsisten sama latihannya juga. Ya semangatnya harus luar biasa pasti kalau mau jadi yang terbaik. Iya benar. Kalau Kakak Babon gimana? Kalau saya memang harus banyak yang kita korbankan ya Ji ya. Karena ketika memilih jadi atlet nasional, kita udah pasti masa muda kan, anak-anak sekarang atlet sekarang ini mulai dari umur di timnas itu SMP ya, SMP kelas 3, 15 tahun mereka udah ketika masuk di tim, memilih untuk jadi tim nasional, lolos di seleksi nasional, otomatis ninggalin orang tua semua itu. Kita pemusatan latihan nasional sekarang ada di Jawa, di Jakarta. Di Jakarta, otomatis dari umur 15 tahun sudah kita udah terbang. Gitu, udah kayak masa-masa muda aja bermain hilang semua itu. Kita fokus ke tim nasional. Ya. Kalau dituntut itu kan. Ya aku kan di sekolahnya ya. Ini. Nah, itu mungkin dari kelas baru masuk SMP, nah mereka udah harus ninggalin orang tuanya. Wow, sedih sekali juga ya. Iya, saya juga sempat nonton, karena tadi saya ingat pas bilang masuk ke pelatihan begitu ya, sekolah pelatihan, itu film, aduh saya lupa namanya, pokoknya bulu tangkis, yang apa, aduh saya lupa namanya pokoknya, pemain bulu tangkis, Susi Susanti, pokoknya ada dibikin film, memang itu dirasakan sekali emosionalnya gitu, waktu harus berpisah sama orang tua, masih muda, kemudian digembleng di sekolah itu, tapi memang itu worth it, sangat worth it sampai bisa ke kancah internasional. Oke, kita mau cerita lebih jauh karena memang saya ini dengar info-infonya nih sudah borong emas, borong perak. Gimana tuh? Kakak Babon boleh cerita dulu. Terlalu banyak kah? Apa ya? Sebenarnya untuk semua kompetisi itu diikuti memang ada beberapa momen memang kita menang, tapi orang tidak tahu kan ketika kalah. Sebenarnya kekalahan kalau di jumlah dan kemenangan lebih banyak kekalahan. Jadi orang cuma lihat sekarang ini apa yang dihasilkan kan, cuma dia nggak lihat prosesnya itu aja. Tapi orang nggak tahu kita kekalahan, mungkin kemenangan cuma 50, kekalahan lebih 500 kekalahan mungkin, orang nggak tahu itu. Luar biasa. Tenang aja, waktunya juga kan mereka nggak tahu kan, berapa lama kita berapa lama berproses. Iya, berproses buat latihan, buat jadi juara itu berapa lama. Tapi kakak-kakak luar biasa tetap bertahan, walaupun ada 500 kekalahan, tapi meyakinkan diri pasti bisa, dan 50 kekayaan, kemenangan itu diraih. Luar biasa, kita kasih tepuk tangan dulu. Keren sekali. Oke. Sejauh ini dari semua medali yang sudah pernah diraih begitu, baik kakak Babon ataupun kakak, itu apa sih yang paling berkesan? Mungkin waktu saat pertandingan di mana yang kemarin itu yang videonya itu mungkin 2018 di Cina ya kalau tidak salah. Ada mungkin 2022 juga ya. Ada yang paling berkesan tidak? Kalau dari kakak ceweknya boleh. Aku berkesan ketika bawa nama Indonesia. Wow. Lomba di mana itu? Dan itu dapat medali emas. Wow. Di Duyun kalau nggak salah, Cina. Di Cina. Pertama kali kan? Pertama kali. Yes. Sekarang dulu mempersembahkan emas untuk Indonesia. Luar biasa. Kalau kakak Babon gimana tuh? Kalau saya kejuaraan dunia di Cina, di Shanghai. Di Shanghai. Baik. Extreme Game. Di situ sangat emosional di situ saya, karena
ketika saya memilih atlet kan mimpinya juara dunia. Nah, minta pamit sama orang tua dulu kan, kasih waktu saya cuti 2 tahun. 4 semester itu kan. Cuti. Saya mau kejar mimpi, saya mau terbang ke Jakarta, mau pengen jadi juara dunia karena fasilitas pada saat itu yang lengkap itu cuma ada di Jakarta. Baik. Dan puncaknya di kejuaraan dunia Shanghai. Saya menjadi juara dunia, laki-laki pertama, pria pertama, atlet putra pertama menjadi juara dunia di Kia Extreme Game. Dari Indonesia. Dari Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi. Luar biasa sekali. Berkesan. Nah, lawannya kan waktu itu Rusia. Dia 5 kali juara dunia, tiada yang kalahkan dia di Extreme Game itu. Tapi berhasil ditaklukkan kakak Babon gitu. Luar biasa. Puncaknya juga ketika pulang dari situ saya dapat apresiasi pemerintah. Langsung dari presiden kan ada langsung penunjukan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga, kita dapat pekerjaan tetap jadi pegawai negeri itu. Widih, langsung. Jadi memang terjamin sebagai atlet. Luar biasa waktu itu kan awal. Wow, luar biasa. Itu akhirnya juga orang tua senang kan, ternyata anakku dengan 2 tahun saya kasih waktu ninggalin kuliah bisa, ibaratnya kalau orang timur bilang jadi manusia, ada pekerjaan tetap ya, kita kayak begitu kan. Iya, luar biasa. Wow, memang apresiasi yang patut didapatkan dari seorang atlet gitu yang sudah membawa, ini bukan sembarang nama ini, nama bangsa, nama Indonesia mewakili beribu-ribu, berjuta-juta orang ini. Tapi kakak Babon dan kakak Muji, kakak Muji bisa mewakili Indonesia. Luar biasa. Ini saya mau kasih tepuk tangan tapi setelah yang satu ini. Oke, selanjutnya kalau mau tanding nih, sebelum tanding gitu, kira-kira kan biasanya tuh ada yang kalau artis gitu kan, sebelum menyanyi gitu mungkin dia harus minum air kencur kah, air jahe kah. Nah, dari pandangan seorang atlet sebelum bertanding ada tidak kayak ya mungkin tradisi ritual yang dilakukan, atau mungkin ya berdoa saja gitu. Gimana tuh kakak Muji, boleh duluan. Kalau aku apa ya? Aku lebih cuek buat ngadepin kayak gitu kan. Iya kak. Jadi lebih ya relaxin diri sendiri aja lah. Relax. Saat sebelum itulah. Kalau aku kayak gitu. Jalan-jalan mungkin kak. Susah timnas ya. Oh iya, nggak boleh jalan-jalan. Menyenangkan hati kita sendiri buat pertandingan lah ya. Gitu. Kalau aku kayak gitu. Tapi kalau ya arti kan beda-beda, setiap ini beda-beda. Oke, kalau kakak Babon gimana tuh? Kalau saya awal-awal saya telepon orang tua malam sebelum pertandingan. Saya pasti telepon, malam ini deg-degan sekali nih, besok pertandingan ini. Ceritalah, curhatlah sama orang tua. Curhat. Yang penting setelah cerita lebih tenang intinya itu. Setelah itu lebih fokus buat besok pertandingan. Malam rata-rata ya. Yang saya alami Ji. Malam sebelum pertandingan deg-degannya saya malah di malam hari itu. Oke. 1 hari sebelum pertandingan itu deg-degan. Sudah kebayang saya lawan Indonesia. Indonesia kan pesaingnya ketat banget di timnas itu kan. Oh, besok lawan junior adik-adik, lawan Fedrik, lawan Katibin, lawan Hadi, lawan Alfian. Nanti di 16 besar ketemu dia harus gimana ini? Nah, jadi atur siasat dalam pikiran begitu ya. Iya, lebih groginya di malam sebelum pertandingan. Jadi caranya ya nelpon orang tua, kayak Muji juga lebih nenangin diri, bicara ke diri sendiri ya. Kita pasti bisa. Tenang, oke kayak gitu. Iya, oke, luar biasa. Berlanjut ini, masuk ke ranah anak kuliah. Karena memang tadi kan saya openingnya RPL. Oke, gimana sih caranya membagi waktu? Pertanyaan paling banyak nih. Membagi waktu sebagai mahasiswa RPL di Uni Muda, program studi Penjas, dan juga sebagai seorang atlet. Dan memang domisilinya bukan di sini ya, bukan di Sorong ya. Oke, gimana tuh? Boleh ceritakan. Pertama sebenarnya ini kita para mantan atlet atau atlet masih aktif sangat terbantu dengan program RPL ini kan. Ini luar biasa. Apalagi ini kan belum semua universitas yang melaksanakan ini program RPL ini. Nah, ini saya sama istri ini luar biasa dibantu sekali sama Uni Muda sekarang ini, karena program RPL ini ada di sini dan ada juga di Jawa, cuman beberapa kampus itu sangat susah untuk membagi waktunya. Nah, akhirnya kita dikasih waktu, ada beberapa mata kuliah. Memang program lampau ini kan, jadi sesuai dengan formalnya kita di lapangan ya. Dinilai di situ kan. Pengalaman lah. Nah, akhirnya tinggal melanjutkan kita kuliah-kuliah yang lanjutan lagi. Jadi kita kuliah online dan beberapa momen saya harus datang ke sini ke Uni Muda juga kan. Ketika ujian nanti dan ada ujian lah pada saat ujian
Oke. Jadi memang dipermudah begitu dipermudah ya. Buat atlet. Iya, luar biasa. Jadi mungkin beberapa kali mungkin masuk kelas di semester awal, kemudian selanjutnya menyesuaikan. Karena memang itulah tujuan RPL, mempermudah teman-teman ataupun mahasiswa-mahasiswa yang memang sudah menghidupi, sudah menjadi guru selama puluhan tahun tapi belum ada ijazah. Padahal ini sudah sangat mumpuni sekali. Jadi diberikan kesempatan, dan kakak berdua salah satunya 13 gitu. tahun kita ya di dunia panjat tebing. 13 tahun, luar biasa. Keren. Oke. Nah, selanjutnya kan kita kalau dalam pertandingan dalam berolahraga gitu ya, istilahnya aktivitas fisik gitu ya, yang paling dominan, itu pernah tidak sih merasa kayak capek atau mungkin down atau nyaris mau menyerah gitu sama keadaan? Pernah tidak? Boleh diceritakan, terus apa yang dilakukan sampai bisa jadi yang sekarang ini? Kakak siapa yang mau duluan? Siapa yang mau duluan? Atau momen tersulit waktu jadi atlet gitu, mungkin tidak tahu, mungkin anak kos seperti anak kos kuliah mungkin ya Senin Kamis makannya kah, atau ada momen yang paling sulit begitu? Siapa? Saya. Oke. Zamannya aku dulu kan masih belum familiar tentang panjat tebing kan. Baik. Ya, yang tadi awal dibilang orang tua pastinya kan. Oke. Dukungan orang tua kan paling susah tuh. Antara belajar sama latihan kan. Sedangkan dulu kan belum sepopuler ini, dukungan pemerintahnya belum sebanyak kayak sekarang. Nah, itu. Jadi susah bagi waktu ya? Susah, atau waktunya ya bentrok sama orang tua banyakannya gitu ya. Sekolah sama jadi atlet ya. Iya benar. Kan, mau fokus yang mana nih? Capek kan itu. Orang tua kan susah dikasih buat perayaan, ada susah kan. Jadi kita harus benar-benar berusaha buat buktiin dulu kan. Waktu itu semuanya diem-diem, kalau aku sih kayak gitu kan. Buktinya diem-diem, akhirnya udah jadi juara, ini baru kasih tahu ke orang tua. Kalau buat di latihan, so far kayaknya karena rasa penasaran jadi nggak terlalu gimana ya. Wow. Sakitnya itu kalau di latihan ketika kita cedera, terus kita nggak perform, udah itu paling sakitnya jadi atlet. Oke, sudah latihan lama-lama ya gagal. Nah itu dia. Oke, tapi akhirnya bisa membuktikan kepada mama dan bapak. Dan mereka pasti sekarang juga bangga sekali itu. Iya, pasti mungkin kalau ada keluarga yang datang gitu, itu foto anak saya itu. Muji itu waktu itu tampil di sini pasti diceritakan gitu ya. Gitu. Luar biasa. Kalau kakak Babon sendiri gimana tuh? Momen yang paling sulit? Ada tidak? Atau tidak ada mungkin Kak, Pak? Wah, sulit sekali. Jadi kalau saya itu perjalanan hidup itu, kalau orang bilang itu susah sekali. Karena saya memulai panjat tebing itu di umur 24. Ketika 24 itu untuk atlet, untuk memulai itu sangat susah. Karena lebih awal lebih bagus itu persiapannya kita, kan pembinaan usia dini itu lebih bagus, akan siap atlet ketika umur 18 sampai 20 itu udah siap bertanding kan. Kalau saya masalahnya saya di umur 24 itu baru memulai. Itu sulit banget kan, apalagi dengar cerita orang kamu sudah lambat umur 24 itu untuk jadi atlet, susah. Tambah lagi ya fasilitas itu tadi, kembali lagi ke fasilitas di daerah di Sulawesi waktu itu susah kan. Ya kalau saya pribadi saya punya pingin gimana caranya saya bisa memberi sesuatu buat orang tuaku. Saya ingin ibaratnya kalau orang kita merantau ini pingin sukses, bisa membahagiakan orang tua secara ya materi lah, bangunkan apa. Saya punya mimpi pingin membahagiakan orang tua, perekonomiannya dirubah, itu saya punya target pertama. Makanya saya minta izin itu di awal-awal saya ke Jakarta, kasih waktu 2 tahun. Kasih waktu 2 tahun untuk bisa menjadi juara dunia. Nah, ketika lagi, karena di 2013 kan lumayan lama tuh, 2009 ke 13, 4 tahun itu orang nggak tahu itu masa-masa kritis kalau orang bilang ya. Ketika pingin menyerah, saya ingat lagi tuh. Saya punya tanggung jawab, saya sudah dikasih kepercayaan orang tua ini ke Jakarta. Titik baliknya di situ ketika mau menyerah, ingat saya mau ada kedua orang tua aku ini. Saya ingin buktikan sama beberapa teman-teman seprofesi kan, orang-orang di sekitar kan, karena di kampung itu kita dituntut harus kuliah, harus selesai kuliah. Luar biasa kan? Ada standarnya ada gitu standar. ya.
Jadi memang kita tetap yakin orang tua saya bakalan sambil jadi atlet seleksi saya akan tetap fokus sama pendidikan. Nah, tadi untuk meyakinkan orang tua di situ. Jadi titik ketika lagi jenuh, capek atau gagal, kita ingat kembali lagi, saya sudah sejauh ini, udah 2 tahun saya lewati masa-masa sulit ya. Kalau kita di Jakarta kan nggak ada keluarga, jadi kita harus tinggal bolak-balik. Kadang saya tinggal di rumahnya Muji, tinggal rumahnya Muji, ada rumahnya Enrico, ada berumah teman-teman kan, kita nginap tinggal pindah-pindah aja. Sama ada momen juga aja tinggal di tempat latihan karena biaya kan, biaya untuk kesana berangkat dari tempat latihan ke tempat tinggi itu kan jauh, itu butuh biaya. Jadi hal-hal begitu kita ingat lagi, luar biasa 2 tahun kemarin saya udah lewati semua, sayang saya mundur di titik sekarang ini. Nah itu saya pikir jadi momentum ya, motivasi buat sendiri, bukan cuma sekedar Muji bilang ayo semangat jadi juara dunia, tidak, cuman kita titik di mana kita ingat orang tua, gue pengen ngerubah nasib orang tua, pengen membuktikan orang-orang di sekitar, di kampung khususnya kan. Iya. Itu poinnya di situ saya bilang. Luar biasa sekali. Jadi keren sekali. Oke, luar biasa. Dari ceritanya Kakak Babon tadi tuh saya jadi sadar kalau tidak ada kata terlambat untuk memulai. Walaupun Kakak Babon mungkin memulai di tahun di umur 24 di 2009, 2011. Dan Kakak Muji mungkin memulai lebih muda dari usia itu. Tapi keduanya tetap berprestasi. Kamu udah tidak ada kata terlambat. Selesaikanlah skripsimu sekarang. Kayak gitu, bercanda. Jangan masuk ke hati. Iklan. Oke, selanjutnya. Di balik setiap kesuksesan kita itu pasti ada sosok yang paling berpengaruh. Entah itu mungkin orang terdekat, orang tua kita, itu sudah pasti orang tua kita selalu berada di belakang, membimbing, menopang begitu. Kalau menurut kakak berdua, Kakak Muji, Kakak Babon, siapa sosok yang paling berpengaruh besar dalam perjalanan? Mungkin perjalanan sebagai atlet atau mungkin ya perjalanan hidup sampai sekarang. Boleh diceritakan? Kakak Muji mau dulu atau Kakak Babon? Mau sweet dulu, yang paling ladies first. Oke. Karena aku yang pertama kali awal manjat dibandingkan Aspar kan, gitu kan. Senior. Oh senior, siap senior. Di awal mulai aku manjat itu ada namanya Andriko juga, salah satunya dia yang ngajak aku buat kemana-mana, aku ditemenin latihan sama dia juga. Dan akhirnya bisa sampai juara. Terus next buat ke ininya pas udah masuk ini kan kita udah banyak lah gonta-ganti pelatih pastinya. Tapi di antara pelatih yang aku pernah rasain Hendra Basir lah ya. Pernah. Pak Hendra. Yes. Pak Hendra, kalau nonton bisa komen-komen di bawah Bapak. Salam dari Uni Muda. Oke, kalau Kakak Babon gimana? Apa ya? Kayak Muji bilang tadi kan proses ini panjang, 13 tahun ini kita ditangani banyak pelatih sudah. Nah, kalau bilang siapa yang paling berjasa, saya pikir semuanya itu berjasa semua kan. Ada bagian-bagiannya dari awal kenal manjat, teman-teman di pecinta alam ya Ji ya, teman-teman ya dosen pembina di pencinta alam. Ada pendiri, ada orang tua juga yang kasih ya support sekali ya, suruh luar biasa kalau kita minta izin buat keluar daerah ya, merantau ya, bilang itu proses banyak orang yang jadi bagian dari kesuksesan dari federasi juga. Saya kenal panjat di Sulawesi Tengah, mereka kasih ya izin karena proses perpindahan atlet kan lumayan sulit. Kita harus prosedur, kita harus pindah dari provinsi asal untuk merantau ke Jawa. Kita harus ibaratnya atlet itu sudah punya surat keterangan bahwa bukan atlet Sulawesi Tengah lagi, biar kita ikut seleksi di daerah lain. Nah, mereka juga punya andil juga kan memberikan surat itu juga. Akhirnya saya bisa sampai di titik sekarang juga kan. Kalau nggak ada surat itu saya ditahan, saya tidak bisa berkarir di luar juga. Nah, ada juga, saya harus sebut semua. Boleh, silakan. Karena mereka bagian dari proses kesuksesanku kan. Ada silakan Kakak. Ada pendiri Mapala almarhum Pak Jamaluddin Badong SHMH, ada ketua federasi juga di Sulawesi Tengah, orang tua. Nah, dan sekarang di timnas ada Pabo juga di
di Sulawesi Pabo yang ya luar biasa mendukung kita semua di sana juga. Di timnas ada Hendra Basir, ada Andriko juga dia bilang tadi. Andriko itu juga teman atlet senior juga kan. Ada masuk Jakarta, ada beberapa senior juga di Jakarta, Emi Zaina, Bule, siapa semua, Om Panji. Banyak sekali Cie. Banyak sekali ya. Karena itu bagian dari kesuksesan kita semua ya kan. Nah kalau di event internasional menjadikan juara dunia fokus ya Hendra Basir. Orang yang luar biasa itu. Luar biasa merubah seorang Aspar Jelo dari anak Indonesia Timur ya. Tahulah kita dari Indonesia Timur, nakal-nakal lah. Habis semua kita. Kapla-kapla batu. Dari memilih jadi timnas itu saya memang luar biasa kan. Melepas semua kebiasaan dari Indonesia, kita suka mabuk, minum, merokok. Itu semua saya stop. Ada karena dia sudah bilang ketika kau udah milih ini hilangkan semua, fokus semua. Jadi itu betul dan itu juga yang menjadi apa ya tonggak tadi kita cerita diorbitkannya kayak seorang babon gitu. Oh itu satu lagi saya lupa. Oke, silakan. Almarhum Ogun Gunawan, karena beliau ini saya cerita ya sebelum saya juara di nasional, saya diikutkan event kejuaraan dunia dulu. Oke. Nasional saya belum. Oh, berarti jadi langsung tembak internasional. Itu saya bilang awal ya 2012 maupun Rio. Beliau itu tanya saya, Aspar, catatan waktu ini sudah mendekati catatan waktu dunia, sudah bisa bersaing di kejuaraan dunia. Oke. Nah, karena kau tidak bisa ikut PON Pekan Olahraga Nasional, itu bertepatan sama PON Rio. Istriku kan PON Rio gitu. Tim dibagi dua, tim nasional semua atlet nasional fokus ke PON Rio 2012 dan saya diberangkatkan ke kejuaraan dunia. Dan ditanya tuh, apa kendala? Saya bilang, kendalaku bahasa Inggris. Oke. Bahasa Inggris sama apa sih ya? Pendaftaran apa semua itu kan saya susah kan. Saya bilang, awal-awal karir itu dia bilang, tenang. Kita fasilitasi, dia bilang. Ya udah kau urus paspor, urus visa, transport lokal sama internasionalnya dikasih dan dibekali handphone pada saat itu buat Google Translate. Luar biasa itu karirnya kan dari situ, dari event internasional dulu, pembuktian di internasional baru ke nasional. Dan di situ luar biasa kan karena pada saat itu atlet Indonesia untuk speed record dia belum ada tembus di 6 detik waktu itu, 6 kecil kan. Nah, saya ikut event pertama di babak praktis. Saya itu 598 under 6 ya. Astagfirullah dulu. Saya bayangkan 598 itu di 2013 loh. Wow. Secepat apa itu kakak? 2011-12 ya. Mungkin kedip mata buka gini kan setiba di atas ya. Kan? Dan itu menjadi kayak saya bilang tadi, momennya di situ juga satu-satunya. Akhirnya pulang dari situ, ada event di Asia. Di Cina, kejuaraan dunia juga saya peringkat 4. Langsung setelah dari situ langsung ikut kompetisi di Cina peringkat 4. Peringkat 4 dunia. Nah, itu rame Indonesia, ada atlet Indonesia itu. Dia prestasi di nasionalnya enggak ada. Tapi tiba-tiba ada ikut kejuaraan dunia. Setelah dari situ kan ada beberapa teman-teman atlet bilang, beberapa pelatih di Indonesia mungkin bilang, Aspar itu cuma bisa di event internasional. Kita buktikan di Pekan Olahraga Nasional nanti. Di 2016 dan terbukti saya 3 emas saya ambil kejuaraan nasional itu PON. Kasih tepuk tangan dulu. Luar biasa. Juara dulu di internasional, baru ke nasional itu. Luar biasa kan? Ini kalau sudah sampai ke internasional dulu, nasionalnya jangan ditanya lagi. Butuh pembuktian kakak Babon siap ladeni gitu kan. 3 emas. Luar biasa sekali. Dan setelah itu udah juara dunia tadi 2013 itu. Orang pertama. Begitu event luar biasa ceritanya. Internasional dulu baru orang kan karir atlet itu berawal dari tingkat daerah, seprovinsi ke nasional, baru ke Asia dan dunia. Betul. Ini dari dunia dulu baru turun ke bawah. Yang di bawah menyesuaikan gitu. Saya bilang luar biasa. Kita nggak tahu ya rahasia hidup ini kan. Kita cuman berusaha aja ya. Kita serahkan ke Tuhan.
luar biasa kawan muda. Oke, melihat perkembangan sekarang panjat tebing ini kan sudah mulai dilirik dan sudah mulai populer gitu, dan masuk juga sebagai salah satu cabang olahraga olimpiade. Kakak menang, mungkin atlet lain juga menyumbangkan emas gitu. Menurut kakak berdua, ada tidak mungkin sistem-sistem ataupun pembinaan yang mungkin perlu untuk lebih dibenahi gitu dari pengalaman kakak berdua, dan mungkin ini juga bisa menjadi pesan harapan juga ya buat nanti istilahnya ini untuk diturunkan ke adik-adik atlet ya yang nanti akan gantikan kakak Babon dan kakak Muji ke depannya gitu. Mungkin ada harapan-harapannya begitu. Boleh silakan terkait dengan sistem. Boleh. Saya dulu. Ini laki-laki atau perempuan dulu? Oke. Jadi sebenarnya kan sistem ini sudah berjalan dari beberapa periode dari kepengurusan Federasi Panjat Tebing Indonesia Pusat. Tinggal ada beberapa program jangka panjangnya mereka kan, targetnya tetap di Olimpiade. Target di Olimpiade ini berarti persiapannya 4 tahun. Jadi selama saya di tim nasional, dari beberapa kali pergantian ketua umum, itu proses program kerjanya itu berkelanjutan. Jadi tinggal melanjutkan langsung sambil membenahi beberapa, mulai dari fasilitas dan beberapa juga pembuat jalurnya untuk menunjang atlet berprestasi, poin-poin untuk dipegang pada saat event internasional. Kan itu memang industri olahraga di Indonesia kan masih ketinggalan ini. Nah, sementara sekarang ini ketua sudah mulai, khususnya Bu Yeni Wahid ya. Nah, sekarang sudah mencoba mencukupi ya dari meratakan belanja di luar negeri yang standar-standar internasional sudah mulai dimasukkan ke Indonesia. Pembangunan juga di beberapa provinsi, khususnya Indonesia Timur kan ada beberapa juga sudah mulai ada pembangunan juga. Itu program yang saya bilang tadi itu berkelanjutan, itu akhirnya sekarang mulai dibenahi, sudah mulai pembangunan semua. Mulai dari pelatih juga ada, karena ini buat masa depan Indonesia ke depan kan. Puncaknya Olimpik kemarin itu kan, setelah 12 tahun kita persiapin kan, akhirnya kita metik di Olimpiade Paris 2024 ya. Luar biasa. Jadi memang dari dari para pengurus pusat, mereka terus berkolaborasi. Jadi semakin naik gitu ya. Supaya tidak ada stagnansi ataupun sangat sayangkan tidak ada penurunan kualitas. Saya tertarik sekali tadi kalau setiap ganti ketua umum programnya tuh dijalankan terus ya. Kalau memang programnya bagus bisa dievaluasi, dijalankan terus, itu malah lebih bagus begitu kan. Jadi tidak perlu banyak penyesuaian lagi dari para atlet dan sebagainya kayak gitu. Oke, terakhir nih. Biasanya kan terakhir gitu pesan-kesan begitu. Mungkin kakak Muji, kakak Babon bisa kasih pesan yang ingin disampaikan khususnya buat kawan muda, khususnya juga buat teman-teman semua yang ada di Indonesia, para atlet-atlet muda. Bagaimana mereka nih mau berprestasi tapi mungkin sering merasa terbatas dengan kondisi dan lain sebagainya. Atau mungkin juga bisa kasih tips and trick supaya bisa panjat 5 detik tadi dari kakak Babon. Boleh, silakan kakak Muji duluan, boleh. Kalau dari saya sekarang itu kan udah ada YouTube kan. Ya YouTube atau koneksi langsung sama mungkin dia tanya langsung sama atletnya langsung lewat media sosial kan. Aku nggak tahu kan kayak banyak yang DM gitu kita kan. juga. Nah sekarang udah lebih enak kayak gitu kan buat menanya tentang gimana cara latihan. Ini udah lebih gampang sebenarnya ya. Cuma tinggal memasyarakatkan lagi aja, misalnya setiap cabur olahraga itu lebih banyak memasyarakatkan ke daerah-daerah yang tertinggal mungkin kayak gitu kan. Iya benar. Nah itu aja kalau buat aku kayak gitu aja sih. Kalau itu udah aware semua atlet-atlet itu. Kalau sekarang kalau udah di ini pasti dia komen lagi kan gitu kan. Nah itu udah mulai enak lah. Kalau komunikasi sama atlet-atlet juga. Luar biasa loh. Kalau kakak Babon gimana tuh kakak? Sebenarnya kan sekarang ini fasilitas
olahraga panjat tebing ini sudah mulai dibangun mulai dari tingkat universitas, tingkat sekolah ya, menengah. Apalagi sekolah olahraga sekarang kan sudah ada sekolah olahraga juga. Jadi saya pikir untuk teman-teman yang fasilitasnya kurang, tinggal datang ke, kan teman-teman di kayak contohnya di Uni Muda ini terbuka buat umum. Iya. Nah, ada momen di mana mereka latihan bersama kan, semulai kemarin momen latihan bersama antar beberapa kampus di Papua Barat ini. Benar. Ada latihan bersama kayak begitu ya. Pikir buat teman-teman gak usah takut karena gak ada fasilitas, apalagi di Papua Barat khususnya di Uni Muda ini sudah ada kan. Jadi saya pikir untuk berprestasi teman-teman tinggal fokus latihan ya, usaha kerja keras memang tidak terlepas dari situ. Teman-teman harus punya mimpi intinya. Punya mimpi. Terus juga sekarang kan udah banyak lembaga-lembaga yang udah buat aku mau kesini nih ceritanya gini kan, atau aku mau di tujuan sini, udah ada semua kayak dilakukan buat tingkatan dari SMP sampai SMA udah ada kan. Nah itu kan ada sekolah khusus buat olahraga ya. Itu buat tingkat nasionalnya, dan itu dia open pas lagi pembukaan buat jadi atletnya itu udah open gitu loh, siapa aja bisa masuk. Nah itu mereka punya target di situ kan, jadi kedepannya, nah itu lebih enak deh, jadi punya mimpi di situ. Aku mau jadi atlet nasional, ini peluangnya di sini gitu, jalannya Iya di benar. sini. Jadi kita lebih aware sama yang terjadi sekarang. Sudah ada internet. Berarti mereka bisa chat-chatin. Langsung itu chattingan udah biasa itu chattingan. Kadang anak-anak chattingannya namanya anak sekolah, Bang, kasih capek latihan. Tutorial capek latihan kayak jangan lagi nonton orang. Sekarang mereka lebih gitu ya, kadang memang kita jawab juga, cuma ada beberapa pertanyaan yang lucu kan, tapi anak-anak namanya anak-anak sekolah kan. Nah, tinggal kita kasih. Sekarang ini kan pengurus kabupaten apalagi provinsi kan sudah mulai fokus untuk pengembangan olahraga ini, panjat tebing khususnya kan dari cabang olahraga unggulan. Dan panjat tebing itu di Indonesia jadi beberapa cabur kan, kita salah satunya panjat tebing. Jadi dukungan pemerintah full sekali. Dengan kerjasama sama kampus-kampus di Uni Muda luar biasa kan, sama pemerintah pusat kan, sampai ada dibangunkan dinding di sini. Luar biasa. Dan saya pikir pertama dan ditaruh di depan, paling depan. Ini penghargaan luar biasa buat cabang olahraga panjat tebing khususnya. Sebenarnya bukan mau bilang cabang lain tidak tidak didukung. Cuman wall ini taruh di depan itu luar biasa, Pak. Luar biasa. Orang semua datang dari kota, dari kabupaten, lihat. dari sudut mana datang lihat. Lewat di depan saja kaget kan? Mereka bilang ini barang apa ini? Nah itu ya, mudah-mudahan dengan kayak ditaruh depan ini, panjat tebing lebih dikenal masyarakat ya, masyarakat umum ya. Jadi ini olahraga panjat tebing. Ini kemarin yang benar. Ada itu yang kemarin sempat buat video ini. Saya pikir ini mereka tidak tahu panjat tebing karena dulu di kampungnya tuh cuman panjat pinang yang dia tahu. Masih apa? Apa yang gitu? Kayak gitu. Itu saya bilang anak-anak kan khususnya kita di Indonesia Timur ini kan. Fisiknya udah bagus semua. Tinggal bagaimana caranya kita latihan spesifik, latihan fokus ke cabangnya aja kan. Tinggal. Ya, tapi buat anak-anak di Indonesia Timur khususnya kan, jangan takut bermimpi semuanya. Jangan takut bermimpi. Latihan sekarang udah ada beberapa, itu fasilitas sudah mulai dibangun di kita. Punya mimpi, ya tinggal bagaimana teman-teman serius dengan olahraga ini. Kalau kita pilih cabang olahraga panjat tebing, sudah semuanya saya harus fokus karena sayang waktu 13 tahun ketika saya mundur kemarin di awal pertengahan 8 tahun lah saya. Kan gak jadi apa-apa akhirnya. Nah, itu saya bilang jadi tetap fokus sama mimpi, punya target intinya. Oke, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Luar biasa ini, walaupun sudah di akhir tapi membara gitu ya semangatnya kawan muda. Luar biasa, ada banyak sekali poin yang saya catat tadi. Tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai, harus fokus, mengerjakan yang kita mimpikan. Kita bermimpi dan mengerjakan mimpi itu. Dan luar biasa sekali, dan juga memang di Uni Muda nih sering menjawab banyak permasalahan ataupun pertanyaan-pertanyaan. Banyak teman-teman dari Prodi Pencak juga sekarang merasa pasti sangat bahagia, sudah punya tower panjat tebing dan terbuka untuk umum, mereka bisa latihan. Siapa tahu mungkin
ya tahun-tahun ke depan ada the next Babon dari Uni Muda seorang dan memang semoga ya nanti kakak Babon balik ke Jakarta dengar lagi gini, oh ini atas nama ini sudah dari Uni Muda mewakili ke nasional, ke internasional kayak gitu. Amin. Kemarin kan ada beberapa mahasiswa Penjas kan ikut panjat sama pecinta alamnya kan, itu luar biasa antusiasnya kan anak-anak kan. Hujan-hujan loh kemarin. Hujan-hujan tetap. Satu mana karena semangatnya mereka hujan deras kita panjat bareng. Luar biasa. Pokoknya tetap panjat luar biasa kan kayak gini. Benar. Karena memang saya lihat dari perkembangan, memang juga teman-teman saya juga karena saya bergelut di bidang pendidikan. Teman-teman saya tuh semangat. Kalau mau dibilang semangat jalan kaki sama-sama juga dorong mau. Cuman kalau misalnya kita dikasih fasilitas yang mantap, sudah kita tabakar, kita menyala sudah gitu. Luar biasa kawan muda. Episode ini menarik, saya boleh kita tangan. Luar biasa. Kita akan ketemu lagi kawan muda di episode selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih banyak kakak Babon dan kakak Muji, atlet-atlet luar biasa. Semoga doa dan harapan kedepannya bisa terus membanggakan nama Indonesia dan kedua orang tua. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye.